Shalom, selamat petang Sobat Media. Kembali kita berjumpa dalam rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kali ini kita masih mengulas buku terbaru dari Tangan Terbuka Media, yaitu Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian, ditemani penulis bukunya Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang Pendeta Yoel. Selamat petang Mas Chris. Kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita yang lalu dan menginjak kepada Kejadian pasal 15, Pendeta Yoel. Ya. Di dalam buku Pada Mulanya diberikan tema Belajar Percaya. Kejadian 15, Sobat Media, mengisahkan tentang perjanjian antara Allah dan Abram. Nah, Pendeta Yoel, kalau mengingat perjanjian ini, tampaknya kedua belah pihak sebelum berjanji dan ketika menjalani perjanjian, mereka menjalaninya tanpa syarat ya. Biasanya kalau orang berjanji itu biasanya, saya akan setia kepadamu jika engkau juga setia. Saya akan meminjamkan 50.000 jika kembali dalam 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Nah, tapi tampaknya dalam perjanjian ini berjalan mulus, langsung dua belah pihak saling memilih, saling percaya. Abraham dipilih bukan karena dia tampan atau dari bangsa yang paling kuat atau yang paling terkenal pada masa itu. Dan Abraham juga langsung percaya dan menjalaninya saja. Ya. Bagaimana tanggapan Pendeta Yoel tentang perjanjian tanpa syarat ini ya? Iya, saya rasa itu ya, konsepnya memang anugerah ya. Ya. Anugerah itu Allah memilih tanpa syarat. Ya. Dan yang menariknya Abraham memahami itu juga sebagai anugerah. Ya. Sehingga dia bisa langsung mempercayakan diri kepada panggilan itu. Ya. Sekali lagi ini bukan hal yang gampang dipahami oleh banyak orang, karena biasanya orang berjanji itu karena ada sesuatu yang mau diraih gitu ya. Tapi yang menarik kan Allah dalam kemahakuasaannya berjanji. Padahal siapa kita sehingga Allah perlu berjanji gitu ya. Tapi Allah berjanji gitu ya. Dan inilah yang menarik, anugerah Allah itu. Dan karena Abraham merasa dia dianugerahi, maka hal yang paling wajar, paling lumrah yang memahami dan mempercayai Allah itu. Ya. Terkait dengan panggilan dan perjalanan iman Abraham sendiri, kita kenal semuanya bahwa Abraham seringkali dikenal sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya. Tapi kita lihat bahkan dari perikop ini saja bahwa Abraham ternyata juga tak jarang merasa ragu mempertanyakan sungguh-sungguhkah janji Allah ini akan ditepati. Terlebih lagi perjalanan janji ini sampai kemudian Abraham menua dan ini sampai puluhan tahun belum juga terbukti. Bagaimana menurut Pendeta Yoel? Iya, saya rasa memang disitulah keunikan dari janji ini. Dan disitulah juga keunikan dari Abraham. Abraham tidak jaga image Abraham juga tidak merasa bahwa dia adalah Superman yang tetap teguh pada janji. Tapi kelihatannya Abraham merasa perlu bertanya, benarkah janjimu itu? Dan saya rasa bertanya itu bukan karena tidak percaya, tapi bertanya itu mungkin Abraham sendiri sedang memastikan dirinya agar dia tetap percaya, tetap teguh dalam iman. Tetap teguh dalam iman. Pada titik ini sebetulnya percaya itu sendiri kan bukan sesuatu yang barang jadi. Percaya itu adalah proses, percaya itu butuh waktu, gak gampang karena seringkali kita malah sulit percaya begitu ya. Tapi ketika Abraham mengeluh bahwa kayak kelihatannya Eliezer nih yang akan menjadi pewaris. Tapi yang menarik ahli waris. Tapi yang menarik kan Allah tidak marah gitu kan. Jadi mungkin ini yang menarik bahwa hubungan mereka ada keterbukaan Abraham untuk mengatakan, benar nggak sih janjimu? Seperti persahabatan gitu dan Allah juga tidak marah. Allah tetap berjanji, ini benar gitu kan. Jadi dan di sini sebetulnya kualitas perjanjian itu. Mereka sendiri adalah pihak yang sama-sama merdeka
Yang satu merdeka memilih, yang lain merdeka dipilih, dan akhirnya mereka juga belajar dari hubungan itu. Ya, ya menarik tadi dijelaskan oleh Pendeta Yoel bahwa janji terikat oleh waktu ya untuk membuktikannya dan manusia seringkali dalam doanya kepada Tuhan, dalam kerapuhannya ya, meminta biasanya selalu berhitung kapan Tuhan menepati janjinya, kapan Tuhan memberikan jawaban. Dan seringkali kadang-kadang jawaban yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba, kalaupun tiba jawaban yang diberikan seperti lain dari harapan kita. Bagaimana sebaiknya menyelaraskan antara harapan dengan rencana Tuhan bagi kita sendiri ya. Mungkin kita perlu punya semacam pemahaman dasar bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Janjinya pasti akan ditepati. Dan janjinya pasti demi kebaikan kita. Nah, konsep ini akan menolong kita untuk tidak meragukan kebaikan Allah. Kalau kesannya Allah tidak baik, ya mungkin memang itu kesan kita saja gitu ya. Mungkin cara yang paling sederhana adalah bahwa kebaikan Allah itu kan bukan hanya ditentukan oleh masa depan, tetapi kebaikan Allah sebetulnya sudah teruji di masa lampau. Sebetulnya kita bisa belajar untuk kalau Allah di masa lampau sudah baik dan Dia adalah Allah yang tidak berubah, maka di masa depan pun Dia akan akan tetap baik begitu ya. Jadi persoalannya adalah seringkali kita lupa bahwa Allah pernah baik atau kita pernah merasakan kebaikan Allah gitu ya. Sehingga karena lupa, tidak ingat, dan akhirnya kita menilai masa depan itu sebagai sesuatu yang suram, masih masa depan pasti, memang nggak pasti betul ya. Tetapi yang kepastiannya kan jelas bahwa Allah itu baik. Apa buktinya? Masa lampau gitu. Masa lampau dan masa kini adalah bukti nyata bahwa Allah itu baik. Inilah yang mungkin disebut seringkali dengan peribahasa panas tahun dihapuskan hujan sehari ya. Ketika datang sebuah permasalahan, kebaikan Allah di masa lampau seringkali kita lupakan ya. Dan itu yang terjadi dengan Israel kan, ketika mereka merdeka, padahal mereka sudah dibela habis-habisan dengan 10 tulah, lalu laut terbelah. Tapi ketika mereka tiada air, mereka berpikir balik lagi aja lah gitu ya. Jadi semua hal hebat di masa lampau hilang. Meskipun jadi budak lebih kenyang lah ya di tanah Mesir. Betul. Padahal kita sama-sama tahu sebetulnya kita punya pengalaman akan Allah yang baik itu. Dan percayalah bahwa Allah yang baik di masa lampau pasti juga baik di masa yang akan datang, karena Dia kan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega bukan saja bicara soal Dia awal dan akhir, tapi bicara soal bahwa Dia baik dan akan selalu baik. Nah, dan ini sebagai penutup juga dan sebagai pesan juga kepada kita semua sobat media, terutama di dalam rumah kita sendiri. Bagaimana menularkan iman, mengajarkan iman atau rasa percaya ini kepada anak-anak kita. Karena iman ini kan sebenarnya sifatnya abstrak lebih ke masalah keyakinan, dan tentunya mengajarkan yang abstrak tidak selalu mudah pada anak-anak. Tapi sekali lagi orang tua perlu cerita kepada kebaikan Allah. Dan ketika ada persoalan, orang tua bisa mengatakan bahwa semuanya akan baik. Semua akan baik. All is well. Semua akan baik. Dan ketika akhirnya benar-benar baik, kita bisa mengingatkan anak, benar kan? Jadi sehingga ketika mereka tentukan hidup tidak selamanya enak. Tetapi pemahaman bahwa semua akan baik-baik saja membuat kita lebih percaya diri Percaya diri dalam pengertian bukan percaya pada diri sendiri saja, tapi mempercayakan diri sendiri kepada Allah yang menguasai masa depan, kepada Allah yang menguasai baik masa lampau maupun masa depan. Sehingga sekali lagi menurut saya percaya itu merupakan hal yang wajar. Logis. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu masa depan. Allah tahu masa depan. Sehingga yang paling gampang adalah, yang paling logis adalah percayakanlah diri kita kepada Allah, gitu kan? Kalau kita percaya bahwa ini bukan jalan kita,
ini bukan jalan, ini adalah jalan Tuhan, maka percaya kepada Tuhan menjadi sangat-sangat logis. Ya. Dan ya ini jalan Dia kok. Ya. Susah sungguh benar, tapi ini jalan Dia. Ya. Dan semuanya akan baik-baik saja. Dan itu tampaknya jalan yang dipilih Abraham ya. Iya. Dan harusnya kita pilih juga. Iya, karena kita mengaku diri sebagai anak Abraham. Kan? Iya. Ya, terima kasih Pendeta Yoel. Sama-sama. Ya, Sobat Media, berkaitan dengan percaya, hal yang tidak mudah, tapi seperti tadi telah dijelaskan oleh Pendeta Yoel, yang perlu ditanamkan pertama kali dalam diri kita adalah bahwa Allah sungguh-sungguh baik. Allah menguasai waktu. Allah telah berkarya dalam kebaikannya di masa lalu, Dia akan menjaga kita selalu di masa sekarang dan juga di masa mendatang. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Tangan Terbuka Media. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan menginspirasi Sobat Media dalam menjalani hidup setiap hari. Bagi yang tertarik untuk memiliki buku pada mulanya ini, atau ingin menghadiahkan buku ini bagi para sahabat atau keluarga terdekat, atau mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedalaman melalui berbagi literasi atau buku, bisa menghubungi Tangan Terbuka Media di nomor HP 0821 231 22049. Saya ulangi, menghubungi Tangan Terbuka Media di nomor HP 0821 231 22049. Bisa juga melalui email di tanganterbukamedia@gmail.com. tanganterbukamedia@gmail.com. Dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.